Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Siti Herunisa dari Universitas Al-Falah As-Sunni Kencong dari Prodi Tadris Bahasa Inggris tahun 2024. Di sini saya akan membahas tentang bab 8 ya. Udah nyampe bab 8 nih, tentang ajaran-ajaran dalam ilmu tasawuf dari buku Akhlak Tasawuf karya Dr. Lalu Muhammad Nurul Watoni MPDI yang diterbitkan di bulan Juni di tahun 2020 oleh Forum Pemuda Aswaja Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Di bab 8 ini membahas tentang beberapa ajaran penting dalam ilmu tasawuf yang meliputi 4 komponen utama ya. 4 komponen utama. Yang pertama ada syariat, yang kedua ada thariqat, yang ketiga ada hakikat, dan yang keempat ada ma'rifat. Selain itu juga ada beberapa poin penting lagi nih teman-teman. Ada makamat dan ahwal, serta ada insan kamil dan waliullah. Yang pertama-tama kita akan membahas tentang 4 komponen utamanya dulu ya. Yang pertama itu ada syariat. Syariat di bab 8 ini merupakan landasan dasar bagi perjalanan spiritual atau suluk. Suluk itu orang yang sedang melakukan perjalanan hal spiritual yang meliputi seluruh perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala baik dalam ibadah madah maupun ibadah muamalah. Karena syariat itu dianggap sebagai titik awal dan tak dapat dipisahkan dari hakikat. Jadi yang tingkat pertama itu ada syariat. Layaknya kita sekolah itu tingkat pertama ada PAUD terus TK itu. Di sini syariat, yang kedua ada thariqat, metode yang ditempuh untuk mencapai kesempurnaan ketauhidan atau ma'rifatullah. Kalau di bab ini merupakan latihan spiritual atau riyadhah, mujahadah atau perjuangan batin, dan muhasabah atau introspeksi diri. Di thariqat ini memberikan tahapan-tahapan yang lebih rinci dalam pendakian spiritual. Tahap pertama itu syariat, mendaki lagi di thariqat, dan mendaki lagi di hakikat. Hakikat itu merupakan kebenaran esoteris yang merupakan puncak dari perjalanan spiritualnya. Karena ini biasa disebut realisasi atau pemahaman akan realitas sejati melalui pengalaman mistik. Dan hakikat juga sering dimaknai sebagai inti atau esensi dari syariat. Itu tahap selanjutnya atau yang lebih tinggi itu ada ma'rifat. Ma'rifat di bab ini itu bisa disebut dengan pengetahuan atau pengenalan langsung tentang Tuhan melalui intuisi dan pengalaman batin dari tiap-tiap orang ya. Karena di ma'rifat ini merupakan puncak dari perjalanan spiritual dan tujuan utama bagi para sufi. Untuk mencapai ma'rifat ini sulit ya teman-teman. Kita harus benar-benar orang pilihan gitu. Selanjutnya itu ada poin-poin lain yang diantaranya satu makamat, itu tingkatan spiritual yang dicapai salik atau penempuh jalan spiritual melalui usaha dan perjuangannya. Karena beberapa mukamat yang umum disebutkan adalah itu meliputi ada taubat, ada zuhud atau menjauhi duniawi, jadi benar-benar fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada waro atau menghindari syubhat, terus ada kesabaran, ada tawakal, ada ridho, terus di mukamat itu ada beberapa urutannya ya, urutan tingkatan gitu. Pertama itu ada ahwal. Ahwal itu di bab ini merupakan keadaan atau kondisi psikologis yang dialami oleh salik secara spontan dan merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena beberapa ahwal yang sudah disebutkan itu ada banyak bagiannya ya, banyak macam gitulah. Ada mahabbah atau cinta kepada Allah, ada khauf atau rasa takut kita kepada Allah, dan ada sauk atau rindu kepada Allah. Juga ada tumakninah atau ketenangan jiwa. Pokoknya kita itu harus benar-benar jadi seorang musyahadah atau penyaksian langsung kepada Allah, dan yakin atau pasti yakin bahwa Allah itu benar-benar ada sekalipun kita tidak bisa melihat wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin selanjutnya lagi yang gak kalah penting itu ada insan kamil. Insan kamil itu manusia yang sempurna yang telah mencapai puncak kesempurnaan rohani dan moral. Di konsep
Bab 8 ini sering dihubungkan dengan Nur Muhammad sebagai manifestasi sempurna dari asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi insan kamil itu menjadi cerminan Tuhan di dunia. Pokoknya orang-orang insan kamil itu berarti orang-orang yang hampir sempurna memiliki sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang gak kalah penting lagi ada waliullah atau kekasih Allah yang telah mencapai derajat kedekatan khusus dengan Tuhan. Jadi ini tingkat yang lebih sempurna lagi ya. Karena waliullah itu mendapatkan pertolongan, pemeliharaan dan karunia khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya waliullah itu dikhususkan lah. Karena dalam tasawuf itu waliullah bisa dikenal dengan hierarki waliullah hingga berbagai tingkatan lainnya. Juga bisa dikenal dengan karomah atau kejadian luar biasa yang sering dikaitkan dengan waliullah. Itu beberapa penjelasan yang ada di bab 8 dalam buku tersebut ya. Juga ada pemahaman lain nih teman-teman, tapi dalam referensi buku lainnya atau referensi-referensi dari bab-bab lainnya. Ada Fususul Hikam karya Ibnu Arabi, terus juga ada Ihya Ulumuddin dari karya Imam Al-Ghazali, terus juga ada Risalah Qusyairiyah dari karya Al-Qusyairi. Ya, itu ada tiga referensi yang akan saya jelaskan di sini selain dari bab 8 dari buku tersebut. Pertama itu ada Fususul Hikam. Fususul Hikam itu merupakan ringkasan hikmah yang oleh karya Ibnu Arabi. Karena di karya Ibnu Arabi itu merupakan karya monumental yang salah satu teks penting dalam tasawuf falsafi. Ibnu Arabi dikenal karena doktrin wahdat al-wujud atau kesatuan wujud yang menyatakan bahwa realitas tunggal itu adalah Allah Subhanahu wa taala saja dan segala sesuatu yang ada itu merupakan manifestasi atau penampakan darinya. Jadi kita hanya fokus kepada Allah saja, yang harus benar-benar kita percaya itu hanya Allah saja. Kalau ciptaannya itu hanya penampakan dari bahwa Allah itu ada gitu. Dan dalam Fusul Hikam ini secara sistematis itu mengandung berbagai simbol dan alegori. Karena buku ini tuh menjelaskan tentang penjelasan teoritis tetapi juga merupakan panduan praktis untuk mencapai pengalaman mistik dan pengenalan langsung akan Tuhan gitu. Dengan membaca Fususul Hikam ini kita itu harus benar-benar hati-hati untuk pemahaman yang mendalam tentang simbolisme sufi, karena kritikan terhadap doktrin wahdat al-wujud Ibnu Arabi itu juga perlu dipertimbangkan. Pokoknya kita harus lebih hati-hati sekali dalam mempelajari tentang tasawuf atau ajaran-ajaran tasawuf ini, karena konsep ini tuh sering dianggap sebagai kontroversial dan bahkan menyimpang dari ajaran ortodoks Islam oleh beberapa kalangan. Pokoknya harus benar-benar hati-hati ya teman-teman. Sangat sulit sekali itu mempelajari tentang ajaran-ajaran tasawuf dah. Yang kedua itu ada Ihya Ulumuddin atau Revival of the Religious Science karya Imam Al-Ghazali. Karya monumental dari Imam Al-Ghazali ini merupakan ensiklopedia komprehensif tentang ilmu-ilmu agama Islam. Karena meskipun bukan sepenuhnya dari buku tasawuf, ia itu merupakan memuat tentang bagian besar yang membahas tentang aspek tasawuf, khususnya yang berkaitan dengan pemurnian jiwa atau tazkiyat an-nafs. Juga bisa disebut dengan pendekatan spiritual kepada Tuhan. Al-Ghazali ini menyajikan pendekatan yang seimbang antara aspek syariat dan hakikat. Mengapa? Karena ia menekankan pentingnya menjalankan syariat sebagai landasan bagi perjalanan spiritual, namun juga menjelaskan pentingnya pengalaman batin dan pencerahan dalam memahami ajaran agama, gitu, terutama ajaran agama Islam. Aduh, saya sakit gigi teman-teman, mohon maaf ya. Iya, itu juga dianggap sebagai karyawan rujukan utama dalam tasawuf Sunni karena pendekatannya yang moderat dan seimbang. Itu dua referensi. Terus yang terakhir itu ada lagi satu referensi, yaitu Risalah Al-Qusyairiyah dari karya Al-Qusyairi. Di sini Risalah Al-Qusyairiyah itu merupakan karya klasik yang sistematis dalam menjelaskan berbagai aspek tasawuf.
Karena mengapa? Karena Al-Qushayri itu menyusun sebuah kerangka konseptual yang terstruktur untuk menjelaskan berbagai ajaran dan praktik tasawuf, yang termasuk penjelasan tentang mukamat tadi atau tentang tingkatan spiritual dan ahwal tentang keadaan batin. Jadi teman-teman, dalam buku ini atau dalam referensi tambahan ini itu menjadi panduan penting bagi para penuntut ilmu tasawuf. Karena mengapa? Karena memberikan pemahaman yang sistematis dan terstruktur tentang berbagai istilah, konsep, dan praktik yang ada dalam tasawuf atau ajaran-ajaran tasawuf. Tadi itu kan saya menjelaskan tentang makamat. Itu merupakan penguraian tentang berbagai makamat dan ahwal dalam Risalah Qusyariyah ini. Itu memberikan wawasan yang berharga bagi pemahaman perkembangan spiritual seorang sufi. Tadi kan saya di atas menyebutkan 3 referensi tambahan ya. Saya lupa bahwa ada lagi 1 referensi tambahan, yaitu karya-karya lain tentang tasawuf dan sufisme dari berbagai perspektif. Saya lupa ya, maaf ya teman-teman. Terus karena ada banyak karya lain yang membahas tasawuf dan sufisme dari berbagai perspektif dan aliran. Seperti contoh-contohnya itu ada karya dari berbagai aliran tasawuf, seperti karya dari aliran tasawuf falsafi misalnya. Contohnya itu kayak karya-karya Al-Hallaj, tasawuf Sunni. Yang itu loh, yang di bab 7 itu kan sudah saya jelaskan kemarin. Misalnya ada lagi karya-karya Imam Rabbani dan tasawuf Syiah. Contohnya kayak karya-karya dari kalangan Syiah Islamiyah kayak gitu, yang mempelajari tentang karya-karya dari berbagai aliran dan akan memberikan pemahaman yang lebih luas dan komprehensif tentang keragaman dalam ilmu tasawuf. Karena memang banyak sekali macam-macamnya teman-teman, sesuai dengan yang saya jelaskan dari bab 6, bab 7, dan berkesinambungan ke bab 8 ini. Karya-karya tentang sejarah tasawuf itu juga ada, seperti ada buku-buku yang membahas tentang sejarah perkembangan tasawuf dan memberikan gambaran tentang konteks sosial, budaya, intelektual, dan pembentukan pemikiran dalam praktik tasawuf. Selanjutnya itu juga ada lagi karya-karya tentang tarekat-tarekat sufi. Setiap tarekat itu dari sufi itu memiliki karakteristik dan praktik tersendiri atau memiliki ciri-ciri dan cara-caranya sendiri oleh para sufi itu, masing-masing sufi yang mempelajari tentang karya-karya yang membahas tentang tarekat-tarekat tertentu dan akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang ajaran dan praktik dari setiap tarekat. Selanjutnya itu ada juga karya-karya kontemporer tentang tasawuf yang beberapa penulis itu menjelaskan tentang itu, kontemporer, bahwa memberikan interpretasi dan aplikasi baru terhadap ajaran tasawuf dalam konteks modern. Dengan membaca karya-karya ini akan memberikan wawasan tentang relevansi wawasan tasawuf dalam kehidupan kontemporer. Teman-teman, dengan mempelajari tentang ajaran-ajaran tasawuf dan karya-karya dari tasawuf, itu kita bisa memperoleh pemahaman yang lebih banyak tentang tasawuf dan sufisme. Karena berbagai tahapan, berbagai tingkatan, berbagai macam tentang ajaran tasawuf itu sangat banyak sekali. Jadi alangkah baiknya jika kita mempelajarinya dari yang paling mudah, dari tingkatan pertama, terus selanjutnya mulai dari teori, praktek dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Jadi dalam pemahaman ilmu tasawuf itu membutuhkan pendekatan yang benar-benar hati-hati, juga peka terhadap keragaman konteks-konteks dari ajaran ilmu tasawuf itu sendiri. Begitu teman-teman. Sudah ya penjelasan dari saya. Saya rasa cukup sekian, dan apabila ada kekurangan atau ketidakmaksimalan saya dalam menjelaskan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena satu sisi dari keadaan fisik itu kurang baik dan kekurangan itu hanyalah milik saya, dan kelebihan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan mendengarkan penjelasan dari saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.